eee, anak pandangan anak lurus ke depan, jari-jari tangan menggenggam bola dengan mantap. Jadi jari-jarinya dibuka, apa, sebentar saya buka video saya mana. Jadi jari-jari tangan itu ada seperti ini. Kalau seperti ini kan, eee, bergantung di pergelangan tangan. Nah kita, jari-jari tangan jangan lurus gini, agak seperti ini. Jadi ini kemampuan dia mencengkram itu lebih cepat daripada dia dari keadaan lurus gitu ya, keadaan jari-jarinya lurus. Saat gerakan, kalau ini melempar ya, jadi dia menggenggam bola itu harus seperti ini, bolanya digenggam dengan posisi tangan seperti ini. Saat gerakan melempar bola, terdapat hentakan tenaga, bukan gerakan seperti membuang. Jadi dia tuh kayak menghentakkan gitu ya. Lakukan berulang-ulang untuk melatih ketahanan dan kekonsistenan gerakan. Jadi ini kalau anak-anak belum tahu skillnya, lakukan berulang-ulang gerakan tersebut. Ya, ini untuk memantapkan keterampilan itu. Nah, setelah itu kita baru bisa melihat kalau gerakannya sudah benar, kekuatan dan ketahanannya yang dilatih. Nah, oke, libatkan anggota keluarga sehingga suasana menyenangkan bagi anak. Oke. Untuk menangkap bola tadi, dari arah atas anak dibantu untuk menangkap datangnya bola dari atas. Menangkap bola dari arah depan. Setelah dari atas bisa dari arah depan, lurus dengan posisi anak. Mulai dari jarak dekat 1 meter. Mulai ditingkatkan menjadi 3-5 meter. Nah, menangkap bola dari arah samping atau samping kiri atau samping kanan anak. Anak bergerak ke kanan dan ke kiri untuk menangkap arah datangnya bola. Terus, jadi ini peningkatan skill ya, keterampilan yang tadi itu kita cuma menangkap aja, sekarang menangkap sambil dia harus menggerakkan badannya ke kiri terus menangkap, ke kanan ya mengikuti arah bola. Menangkap bola dari berbagai arah secara acak. Jadi arah datangnya bola diberikan secara kombinasi dan acak sehingga diperlukan fokus dan kesiapan anak. Bentar, ini kok. Jadi di sini, sebentar. Di sini ini juga ini melatih fokus loh. Fokus anak, fokus visual, melihat datangnya bola itu kemana, ke kiri atau ke kanan. Nah ini menangkap bola ini bisa jadi juga sarana untuk melatih fokus visual anak. Jadi antisipasi refleksnya dia bagaimana. Nah, ini sangat bagus sekali. Jadi ini bukan motorik kasar itu bukan cuma untuk anak-anak yang belum bisa bicara, tetapi untuk anak-anak yang sudah berbicara, tetapi fokusnya jelek, bisa Anda melakukan hal ini. Menangkap bola bukan cuma dari depan ke kiri, ke kanan, ke atas. Nah, itu kita bisa lakukan dengan fun dan tidak terasa ini sebagai sebuah untuk melatih fokus gitu ya. Kalau menangkap bola itu ada juga sudah ini. Oh, sama tadi tuh semua fokus pasti lurus ke depan, jari tangan terbuka, membentuk gerakan melengkung setengah lingkaran. Selalu bantu anak full prompt untuk menangkap bola. Jadi memang awalnya selalu diberitahu terus secara bertahap kurangi bantuan untuk menangkap kedua tangan anak sehingga anak dapat melakukan secara mandiri, lakukan pengulangan berkali-kali dalam suasana bermain dan menyenangkan saat melakukan aktivitas ini bisa disisipkan kosakata secara reseptif dan ekspresif seperti tangkap bola atau tangkap atau bola bola lama-lama dia juga akan mengerti bola itu apa sih,
Bola ya itulah bola. Nah, secara tidak langsung Anda juga menambah kosakata terhadap anak. Mungkin untuk anak-anak yang belum ekspresif, dia akan diam saja, tetapi itu dia mendengar. Untuk anak-anak yang sudah bisa mulai menirukan suara dan kata, dia akan juga ikut mengatakan itu pada waktu menangkap bola. Bola, bola. Jadi encourage pada waktu ibu menangkap bola juga ibu mengatakan bola, jadi membuat anak, oh kita bisa melatih banyak hal di aktivitas yang cuman ini aja. Jadi ibu kalau bisa menganalisa gerakan ini, Anda akan mendapatkan tambahan. Ini pasti permainan bola itu permainan untuk anak-anak yang tidak mungkin salah. Kita bisa melakukan lempar bola, tangkap bola, tendang bola, nah, terus arahnya bisa macam-macam, terus kita bisa buat target yang macam-macam. Nah, itu adalah sesuatu yang juga membantu melatih fokus anak, gitu ya. Ini untuk menendang bola ke dinding dengan jarak dekat 1 meter, sama aja seperti melempar bola. Salah satu tangan ini. Kok saya heran kenapa bisa jalan sendiri. Menendang bola ke dinding ditingkatkan sampai jarak 3 sampai 5 meter secara perlahan, kurangi posisi tangan anak yang berpegangan sehingga anak mandiri menjaga keseimbangan tubuh. Jadi pertama kali kan anak harus berpegang pada tembok atau pada kusen pintu untuk menjaga keseimbangan tubuh. Setelah oke, kita berpegangan terus sambil menendang bola. Terus menendang bola dengan target lebih sulit ke arah gawang atau kolong meja. Pertama kali kita pokoknya asal bisa tendang, oke. Nah, sekarang kita ngomong tendang tetapi ada targetnya. Ya, mungkin ada biasanya gawang atau kolong meja. Nah, itu sangat bagus sekali untuk keseimbangan tubuh anak. Dan akhirnya dia akan mungkin kita akan berikan permainan yang lebih tinggi lagi daripada bermain bola. Hal yang perlu diperhatikan dalam menendang bola adalah sama pandangan atau fokus anak lurus ke depan, anak menjaga keseimbangan tubuhnya saat mengangkat satu kaki untuk menendang dengan cara salah satu tangan berpegangan dan dilatih mengangkat satu kaki selama 2-3 detik. Aduh, kok bisa ini? Lakukan berulang-ulang gerakan menendang menggunakan telapak kaki bagian tengah, bukan dengan ujung jari kaki, Mas ya. Jadi menendangnya itu bukan pakai ujung ujung jari kaki, tetapi dengan menggunakan telapak kaki ya. Lakukan bersama-sama dengan anggota keluarga. Oke. Jadi untuk motorika besar saya sudah berikan contoh dengan bola, yaitu menendang, lempar, tangkap, tendang. Nah, sekarang yang hubungannya dengan motorik halus, ya aktivitas motorik halus dengan jari-jari tangan. Jadi biasanya kalau ini adalah melatih otot-otot kecil jari-jari tangan guna kesiapan menulis, mewarna, menggunting, dan menggunakan peralatan sehari-hari yang hubungannya yang harus dengan tangan. Jadi tangan kita itu kita gunakan untuk memegang alat. Jadi banyak kali kita itu melakukan sesuatu, tetapi tidak langsung dengan tangan kita, tetapi melalui alat. Oke. Nah, jari-jari ini yang yang banyak kita lakukan dengan melakukan jari tangan, tetapi anak-anak ini awalnya jari-jari tangan itu mereka melakukannya tuh 5-5 itu bersama-sama. Oke, saya buka dulu ya. Tuh
tutup, buka ya. Jadi saya pikir itu adalah hal yang awal. Beginners itu level beginners cuma bisa mereka 55 ini melakukan hal yang sama. Sekarang kita mau melakukan hal-hal yang di mana tiap jari-jari itu melakukan posisi yang harus nggak sama, gitu ya. Latihan membuka satu demi satu jari jemari mulai dari jempol. Oke, sebentar saya lihat videonya. Untuk melatih jari-jari tangan, Anda bisa banyak melakukan ini. Saya kok nggak kelihatan ya. Sebentar saya memberikan contoh-contoh untuk melakukan aktivitas dengan jari tangan seperti menjimit ini. Dengan yang besar, dengan melakukan pakai objek yang besar dengan dua jari tangan, ya. Ini adalah sebenarnya kenapa saya pakai jempol dan jari telunjuk ini untuk preparation menulis. Jadi untuk menulis kita perlukan 3 jari, jari jempol, telunjuk, dan jari tengah. Nah, ini jempol sama telunjuk aja. Dari benda yang agak besar itu mudah, mungkin Anda bisa memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nggak usah dengan pinset, karena kita maunya itu pakai tangan kita sendiri. Karena nanti kita tujuannya dengan 3 jari-jari ini. Nah, ini yang makin kecil. Makin kecil. Nah, untuk jari-jari tangan ini, kita juga bisa untuk melatih kekuatan jari-jarinya ini, kita bisa membuat mereka membawa tas, di mana tas ini juga berat, ya beratnya harus disesuaikan dengan anak-anak, menurut mereka sudah berat. Nah, jadi mereka melatih jari-jari tangan ini untuk membawa untuk memberikan kekuatan di jari-jari ini. Itu pun juga bisa dilakukan untuk anak-anak yang sering kalau menulis itu nggak mau menulis lama, capek, nulis bentar aja capek. Nah, itu berarti ketahanannya kurang. Oke, itu caranya membawa bukan di telapak tangannya, tapi di jari-jari tangannya, ya. Bentar. Dengan ini jepitan baju juga. Nah, lihat jarinya 1, 2, 3. Anda sudah melatih 3 jari ini untuk bekerja bersama-sama. Tetapi yang 2 jari lainnya tidak melakukan apa-apa. Jadi ini pasanglah jepitan baju itu mengelilingi apapun lah. Pokoknya dia bisa latihan buka, tutup, buka, tutup. Nah, itu ya. Ini apa ini? Menarik kursi. Menarik kursi juga bisa dengan jari-jari tangan. Jadi kursi itu anak-anak ini nah seperti ini ya. Biasanya kita suruh dia tarik gitu ya. Itu juga melatih kekuatan jari-jari tangannya ini. Nah, satu lagi juga dengan Play-Doh. Nah, Play-Doh biasanya kan sangat ini ya, empuk ya. Nah, habis itu bisa juga nanti Play-Doh-nya kalau sudah agak
agak lama kan jadi keras. Nah, tapi Anda melakukannya dengan cara seperti ini, karena target kita adalah melatih jari-jari. Ya. Bisa juga waktu Anda punya di playground kan banyak nih yang monkey bar ya, yang ini seperti ini. Pada waktu dia naik turun, ini dia mampu menggenggam dengan jari-jarinya untuk menopang tubuhnya, ya. Ini bermain sambil menguatkan jari-jari tangannya. Oke, ini sama. Nah, ini yang bisa juga pakai ini loh, wrapping bubble wrap itu ya. Kita bisa melakukan anak-anak biasanya suka karena ada suaranya. Jadi tes 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 gitu ya. Nah, dia akan menginginkan memencet semua mainan itu karena ada dia punya return-nya, dia bisa mendengarkan suara itu. Suara yang menyenangkan buat dia. Jadi kalau kamu melakukan sesuatu ini tapi mungkin memencet tetapi nggak ada suara, ya kurang kurang membuat anak-anak ini ingin memencet semuanya gitu. Dan juga apa yang dirasakan dia waktu memencet itu juga kadang-kadang dicari. Tiap anak tiap pencetan ini kan sensasinya nggak sama dengan memencet yang lainnya gitu.